ngangenin kok, repeat ordernya aja belum kelihatan banget gitu loh ya. Mau masuk ke kemasan sama merek. Oke, masuk kemasan sama merek. Digenjot sama promosi, selling terjadi. Iya, selling terjadi. Reseller suruh jualan. Makanya saya bilang, kalau pas pada saat Anda itu uji ngangenin, jangan pakai reseller. Jangan pakai salesman. Kenapa? Beda. Begitu Anda pakai reseller, salesman, angka yang terlihat adalah dari penjualan. Padahal uji ngangenin, bukan dari penjualan. Nah, reseller apa bisa mengetahui detailnya siapa-siapa yang repeat order? Nggak peduli dia, yang penting laku. Benar nggak? Nah, makanya jangan menggunakan push insentif. Ya, tenang duluan. Nah, ini loh yang nggak gampang di situ. Orang yang tenang merencanakan sesuatu, ya, kebanyakan reaktif, sudah digenjot di pasaran, udah kalah gengsi duluan gitu kan, menang gengsi itu ya, mundurnya susah. Ya, jadi buat saya Mas, ini soalnya nggak cuma satu kali kasus yang punya Mas, ada yang sudah sampai hampir 1 miliar omsetnya pun juga turun lagi. Ngerti ya? Dulu mainnya reseller doang. Nah, buat saya, ulangin dari awal. Ya, ulangin dari awal, di research, ingat, jangan cuma produk. Fokus ke produk penetrasi. Ya, konsep ini, sebentar. Saya tuh agak bingung yang ini gimana caranya. Nah, kalau buat nambah page, diapain? Oh itu, oh iya. Nah, ini kan yang disebut namanya konsep long tail kan, ya. Long tail itu gambarnya kira-kira begini nih, ya. Kan begitu ya. Jual produk yang populer duluan, ya, supaya angka konversinya tinggi gitu loh, ya. Terus kemudian jual yang less populer. Semakin ke sana semakin less populer. Ya. Nah, jual itu. Variannya tuh nanti ke sana. Pelan-pelan begitu kan. Salah ya, less populer ini, populer sini. Populer. Ini time. Ini berapa sih ya? Ini ya. Nah. Oke. Ini time. Ya. Jadi berjalan waktu jual yang less populer. Ya. Tapi yang nomor satu yang paling penting cari produk penetrasinya duluan. Yang populer, the most populer itu apa? Saya ambil contoh nih pada saat saya tanya sama kawan yang punya skincare juga kan, saya tanya sama dia, produkmu yang paling ampuh itu sebenarnya apa sih? Total jerawat. Kamu fokus ke situ aja sebagai produk penetrasi, total jerawatnya duluan. Ya, jangan jual yang lain. Paham ya? Pelan-pelan riset yang lain nanti, riset tambahin produk lagi. Tapi produknya tetap harus kita riset. Maksudnya riset itu uji ngangenin. Paham ya? Oke. Baik, yang lain silakan. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko dari Jember Mas. Dari Jember. Ya. Saya mempraktekin BLL mulai bulan Juni Mas. Ya. Itu sampai bulan Desember ini berjalan dengan lancar, mulai dari setiap tahapnya. Apa produknya? Produknya pizza Mas. Pizza. Ya. Baik. Setiap tahapnya uji ngangenin sudah beres. Mulai dari penentuan target di pasar potensial. Terus produknya sudah ngangenin ya. Terus masalahnya kayak ini saya mau mundur ke merek Mas. Okay. Yang ketiga itu kan merek yang ngetrend. Iya, merek yang ngetop. Dari semua itu udah packaging itu di bulan ketiga sudah mulai fix packaging sendiri, sebelumnya masih beli di luar. Setelah akhir-akhir bulan ini ternyata merek itu saya sadari banyak sekali yang sama Mas. Gimana Mas? Oh, berarti tidak unik. Awalnya itu mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya apa? Pizzaku Mas. Oh iya, itu nggak unik. Saya pokoknya Maiku itu udah harus dihilangin semuanya. Ya. Lah saya cek di Haki yang pernah Mas J ini kan di Haki itu ada sih pizzaku tapi aborted itu statusnya Mas J. Apa? Aborted. Jadi pending, register, aborted. Jadi di Haki itu ada statusnya aborted gitu. Maksudnya nggak kedaftar di Haki, gitu. Ya terus? Iya. Lah ini kemarin saya diinfo teman-teman dari Banyuwangi, Mas di Banyuwangi juga ada pizzaku. Loh. Iya. Terus ini kemarin, lah itu gimana Mas J?
Ini sudah jadi packaging, sudah branding, Iya, kira-kira apa harus diganti apa gimana Mas? Ya ganti. Ya, branding itu ya brand yang akan di branding, brand itu kan merek yang akan menjadi identitas kita. Itu membuatnya harus hati-hati. Ngerti ya? Kalau nggak hati-hati, itu kan investasi jangka panjang kita. Nanti suatu saat perusahaan emas itu mahalan brandingnya dibandingkan tangible asetnya. Yuk bisnis itu tangible asetnya nggak ada. Kan begitu loh. Intangible asetnya yang gede kan begitu. Ya selain programnya, ya komunitasnya, kan brandingnya juga mahal kan begitu. Trik ya Mas untuk apa? Trik. Maksudnya untuk merubah itu kan kita harus komunikasi lagi dengan konsumen. Oh. Seperti omset, boleh tahu omsetnya sudah berapa per bulan? 1 bulannya itu sudah 39 juta Mas. Loh kok bisa masuk ke ruangan ini? Loh, bukan, saya ada bisnis lain di ini gitu. ya. Untuk yang pizza itu masih 39 juta dalam 6 bulan ini. 6 bulan. Baru 39 juta ganti aja Mas, kalau 1 miliar ngomong lain. Ya, saya pernah ditanyain begitu juga itu. Ya, ini saya sebut satu merek ya. Nanti ada nyebutnya masih susahnya minta ampun. Namanya Valentina Meliana. Valentina Meliana. Apa? Ya, yang nyebut Meliana siapa katakan? Ya, Meliana siapa katakan? Meliana yang pakai Y siapa katakan? Meliana yang pakai nggak pakai Y siapa katakan? Meliana apa yang pakai Y siapa katakan? Punya nggak? Ya, terus saya bilang sama dia, merekmu itu ya, membuat lidah keselip, membuat tangan pas googling, ya, kemungkinan salahnya itu gede, pas googling. Jadi namamu susah disebutkan, ya, speakable, writable, ya susah itu, nggak masuk, ya. Nah terus gimana? Terus ganti aja mereknya. Gimana? Ganti apa? Valentina May. Terus dia bilang gini, udah banyak orang yang tahu tuh tapi masalah merekku, omsetku udah apa sih? Udah 47 juta, baru 47 juta. Jangan takabur. Ya. Omset tuh ngomong tuh miliar gitu ya, jangan ngomong puluhan juta gitu kan ya. Makanya dalam ruangan ini kan ya sudah ngerti kan mindsetnya kan. Kalau masih di bawah 100 juta itu masih mainan bisnis. Ya masih starting kan? Ya starting lagi aja gitu loh, jangan buru-buru ke profiting kan gitu loh. Ya Mas ya, ganti Mas ya, tos ya. Ya. Yang lain, yuk. Silakan. Mana duluan tuh? Yang punya mikrofon, yang megang mikrofon aja. Coba dia tandain yang angkat tangan dikasih 2 mikrofon kan? Ya. Ya, halo Mas J, saya Yuda. Halo juga, ya. Mas, kita kan sering kalau misalnya bikin brand tuh kan dari awal. Terus. Bikin brand tuh dari awal sudah sepenuh hati, Mas. Ya. Nah, katakanlah terus kita memutuskan untuk mencari reseller online kan. Iya. Sepenuh hatinya maksudnya gimana tuh? Iya, maksudnya kan kita udah pikirin benar-benar segala macam, bikin brandnya gimana. Nah, pas kita kasih ke reseller itu, nah mereka kan gaya marketingnya katakanlah gitu, Mas. Misalnya sebenarnya katakan misalnya kita bikin keripik gitu. Terus tiba-tiba dia promoinnya keripik murah. Asli apa padahal kita nggak pengen nyebut itu bahwa itu keripik murah gitu. Gimana untuk meminimalisir itu atau menurut Mas J itu sebenarnya nggak apa-apa atau bagaimana itu Mas? Gaya marketing setiap reseller itu sih Mas sebenarnya. Dimahalin aja. Dimahalin aja. Iya, dimahalin. Kan nggak bisa ngomong murah dia. Iya kan? Nah itu kan. Memang benar berarti punya Anda murah kan? Dimahalin aja. Ya baik Mas. Ya gitu aja. Ya. Kenapa harus jual murah? Nah ini ada disebut namanya discounted price. Ya kalau bicara masalah pricing itu ada salah satunya namanya discounted price. Ini terutama untuk produk selain makanan. Ya, fashion bisa, ya. Terus produk-produk elektronik dan yang lain bisa. Discounted price itu seperti gini. Anda misalkan punya mau compete sama kompetitor A. Kompetitor A ini misalkan dia levelnya sudah cukup tinggi loh. Anda yakin Anda punya produk yang kualitasnya sama seperti kayak dia. Lebih tinggi daripada dia. Anda nih. Harga Anda susah untuk bersaing sama dia kan, kadang-kadang kan.
Enggak, misalkan harga dia 1 juta. Oke, Anda harus membuat harganya 1,2 juta kan? Enggak. Tapi 1,2 juta itu kan belum tentu bisa diterima sama mereka. Wong belum terkenal mereknya. Anda bisa melakukan discounted price. 1,2 juta, ya, diskon jadi 800 juta, 800 ribu. Paham ya? Nah, ini discounted price. Intinya apa? Di benak konsumen ditanamkan harga atau value-nya dia. Ini kan value expectation nih. Ya, adalah 1,2 juta value-nya. Ini lebih bagus gini dan seterusnya fiturnya. Kasih 1,2 juta. Kalau punya Anda lebih bagus, kasih 1,2 juta. Price. Ya, dibuat 800 ribu rupiah. Harga coret gitu loh. Coret 800 ribu rupiah. Orang itu merasakan lebih murah. Dibandingkan saya mengatakan produk ini lebih bagus daripada ini. Harga pas 800 ribu rupiah. Anda mau beli yang mana? Yang diskon kan? Ngerti gak? Cewek apalagi yang begitu kan? Kasih tas 1 juta, diskon 50%. Ya, nah kalau sudah punya branding, jangan sering main diskon. Sesekali doang, ya. Kemerdekaan kah atau apakah, diskonnya pun juga pukul rata diskon gitu, enggak. Diskonnya karena punya suatu alasan, karena begitu Anda tukang main diskon terus, Anda. Roti itu loh yang didiskon jam 8 malam tuh loh, ditungguin jam 8 malam. Enggak apa-apa, gue pulang kantor nungguin bentar, jam 8 malam diskon. Apalagi makanan gitu kan, wah di diskon tuh paling ilfil gitu loh. Ini sudah ayam tiren ya. Mati kemarin kan. Gitu ya. Baik, yang lain silakan. Mana duluan sananya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Jai, nama saya Dika. Dika. Ya. Nama saya Capcus, kopi yang bikin kenyang. Oh ya, Capcus itu ya. Ya, Mas Jai, sebenarnya usaha saya itu dulu waktu 2012 namanya Capcus Cappuccino Cincau. Cuma memang waktu pas karena kita trendsetter waktu itu, kemudian banyak follower waktu di Yogyakarta itu. Anda yakin Anda yang pertama kali buat di Indonesia? Di Jogja, iya di Jogja. Di Indonesia? Ya? Di Jogja atau di Indonesia? Di Jogja. Oh di Jogja. Di Jogja, karena aslinya dari Riau. Kemudian saya bawa ke Jogja, trendsetter, kemudian banyak follower di 2013. Iya. Akhirnya kita masuk ke Red Ocean. Nah, kemudian kita pindahkan ke Blue Ocean, kita menghilangkan kata-kata cappuccino cincau waktu itu. Akhirnya kita membuat Capcus ngopi yang bikin kenyang. Brandnya sendiri sekarang itu pelanggan itu sudah mengatakan kita itu bukan cappuccino cincau, tapi Capcus namanya. Sampai Capcus itu menjadi sebuah produk. Artinya mereka milih ada Capcus gak gitu. Terus Capcusnya rasa apa aja gitu. Ya, seperti itu. Pertanyaan saya itu cuma kemarin kan waktu pas curhat sama Mas J kemarin katanya produk itu belum sustainable gitu. Pertanyaan saya itu kapan suatu produk itu bisa dibilang sustainable? Dua, ketika booming dan sampai sekarang kan posisinya masih growth, dia masih berkembang gitu, masih berkembang. Banyak yang pengen franchise gitu di luar kota. Cuma memang kendala kami karena kita dulu pernah franchise di sekitaran UB juga ada, tapi karena visi mungkin dan yang lainnya sehingga tutup. Akhirnya kita kerjasama pakai bagi hasil gitu, pakai sistem kerjasama bagi hasil. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya untuk membuka cabang di luar kota sendiri dengan sistem yang seperti itu kerjasamanya. Nah sebenarnya gini ya, bicara masalah berarti ini yang ditanyakan yang franchise-nya gitu ya? Franchise sama kapan suatu sustainable itu menjadi yaitu. Chat time kan, bubble tea lah gitu ya. Bubble tea kan dulu kan sempat gini, terus gini kan? Ya. Terus gini lagi kan? Ya. Yang bawa yang begininya lagi kan si chat time itu. Tadinya kan mereknya macam-macam tuh, kan? Bubble pop atau apa semuanya mereknya macam-macam. Terus dia bawa lagi. Sebenarnya memang apa yang dilakukan sama mereka itu kan aktivitas-aktivitas branding gitu kan. Ya, termasuk ya kayak sekarang kayak kalau kita pergi ke Dia Bakery, maaf ya, yang sekarang sama yang dulu kan ibaratnya beda banget. Sekarang atribut brandingnya itu udah corporate ID-nya itu loh, itu kelihatan banget. Begitu lihat gitu, Dia Bakery itu. Kalau dulu kan mungkin sama, yang lain bulat ya. Juga bulat juga kan.
Nah, atau apa oval gitu, oval semuanya. Nah, sekarang sudah beda banget tuh, berani membuat sesuatu yang berbeda. Nah, itu brand identity-nya udah kuat banget ya. Sehingga bisa membedakan pada saat orang gini tutup mata gini, kalau lihat begitu itu dia bakery gitu loh. Ya, sama seperti kayak kasusnya minibus yang kemarin itu ya, atau travel, ya itu mungkin belum punya brand identity-nya. Ini juga begitu tuh, kalau bicara masalah everlasting sustainability-nya, itu sebetulnya bicara masalah waktu sih. Saya nggak bisa ngomong 1 tahun 2 tahun ya, tapi kalau sudah 5 tahun 10 tahun ya insya Allah sudah mulai kelihatan kan, oh ini sudah menjadi bukan tren lagi tapi menjadi kebutuhan. Rata-rata di 5 sampai 10 ya berarti itu bisa kelihatan ya. Saya bilang sih di atas 5 tahun sih baru kelihatan. Soalnya okay. Kayak cappuccino cinco itu ya, itu kalau tahun turun ya. Ya waktu kan ini sekarang pada turun kan cappuccino cinco. Iya enggak? Ya. Nah, karena itulah ngikutin pasar latah. Iya enggak? Nah, chat time mengubah namanya kan, tidak bubble tea kan, sama seperti kayak Anda kan. Ya. Ya. Tapi nama Anda masih capcus, masih orang bilang cappuccino cinco kan? Ya, cappuccino cinco susu kan? Ya. Ya enggak? Belum tentu itu, belum tentu. Anda udah daftarkan merek dagangnya bisa? Gimana? Merek dagangnya capcus didaftarkan bisa? Udah didaftarkan, cuma memang belum keluar. Ya. Oh, belum keluar ya? Ya. Nah, itu kalau memang sudah bisa lain perkara sih. Ya kan? Oke. Kayak kalau bubble tea kan nggak bisa didaftarkan mungkin ya? Ya. Karena kan generic name kan ya? Ya. Kategori produk kan. Yes. Tapi chat time itu beda dia chat time ya, dia branding gitu loh. Nah produknya saya nggak ngerti, nggak ngeliat ya, dia di bawah tagline-nya seperti apa. Tapi produknya sendiri dia bisa bermacam-macam kan, iya nggak? Yes. Bubble, ya kan? Sekarang produknya ada variasi banget, tapi bagus tuh mereknya. Ya. Sama yang franchise tadi. Yang franchise mana? Jadi yang kemudian permintaan franchise itu kan banyak di luar kota gitu. Ya. Dengan produk yang belum sustainable seperti ini, baiknya seperti apa gitu. Nah jadi gini, sebetulnya teman-teman itu harus mengerti duluan tujuan dari franchise itu apa. Orang nggak ngerti tujuan franchise-nya apa, terus tahu-tahu mau buat franchise. Ya. Nah, jadi saya mau tanya, franchise itu apa sih? Kalau dalam buka langsung laris, franchise itu apa sih? Saluran distribusi sama dengan saluran promosikan begitu ya. Tujuan utamanya itu mendistribusikan dan mempromosikan kan? Iya enggak? Artinya ini tujuannya utamanya. Semua bisnis adalah distribusi, betul enggak? Jadi artinya kalau kita sudah punya suatu produk kemudian kita distribusikan ya ke banyak tempat dan ini nanti mendistribusikan lagi, katakanlah ini master franchise-nya. Ini franchisor-nya. Ya. Nah, ini begini kan? Ya, ini tujuannya apa? Teman-teman kadang-kadang tuh nggak ngerti di sininya nih. Banyak yang cari duit dari jual gerobaknya, banyak yang cari duit dari franchising fee-nya yang gede. Padahal sesungguhnya itu Anda bicara masalah franchise, Anda sudah bicara masalah saluran distribusi. Artinya apa? Produk Anda, Mas, what the business are you in? Kan begitu ya. Jadi bisnis Anda sebenarnya apa? Nah, nanti besok Anda sudah nggak mengatakan, saya bisnisnya capcus, jual cappuccino cinco. Bukan, Anda mendistribusikan bahan-bahan untuk cappuccino cinco. Paham nggak? Paham. Jadi nanti ini pas naik ke hulunya itu loh. Ya, dia bakery sekarang memang bisnisnya jualan roti. Dia bakery ini se-Indonesia, dia bakery bisa jadi nanti importir terigu. Ya, pabrik keju. Nah, ini lari ke hulunya seperti itu. Nah, intinya mereka ini jadi frontliner kita yang akan mendistribusikan. Ya enggak? Jangan kita cekik. Tahu nggak dicekik? Ya. Nah, ini maaf ya, ada satu franchise yang saya sebut namanya mesti Anda ngerti banget lah ya. Outletnya ratusan lah, katanya sekarang udah ribuan, 1000 lebih. Tapi sebetulnya kalau Anda paling gampang ngecek franchise yang bagus atau enggak, tanya sama mereka. Boleh tahu enggak persentasi? 1 bulan berapa banyak? Ya, itu 1 bulan dia, dari 700-an pada saat itu tutupnya 20 satu bulan, sampai 40. Outlet tutup. Korban baru 10 bulan, ya setengah udah habis dia.
Ya, jadi dia mencari korban baru. Ya kayak kasino bilang kan, kasino. Satu orang ketipu, dua orang ketipu, tiga orang ketipu. Kerjanya nipu orang. Kenapa? Ya saya perhatikan polanya salah. Dia nyari duit, perusahaan itu sempat rugi miliaran. Padahal namanya sudah sangat ternama, endorsernya di mana-mana. Nah makanya saya bilang gini, kegedean image. Ya, bisnis jangan kegedean image. Saya yang paling takut malah justru promosi yuk bisnis. Takut saya. Kenapa? Lah belum apa-apa yuk bisnis itu kok. Ya, belum apa-apa yuk bisnis masih fase 2.0 dari 1, 1.5, 2.0. Nanti ada 2.5, ada 3.0. Ini masih di 2.0. Masa transisinya kita nih. Saya promo kegedean, ya nanti komplainnya kegedean. Iya enggak? Nah, saya cuman mendapatkan sumpah serapahnya orang. Begitu sumpah serapahnya masuk ke saya, tidak berkah saya. Keluarga berantakan, Anda cek aja. Yang saya omongin tadi, enggak cuma satu loh. Ya, contoh kasus yang sudah saya lihat sendiri, ada yang saya tanya, udah berapa outlet? Ratusan outlet. Berapa persen yang sesuai dengan yang kamu tulis BEP 3 bulan? Berapa persen saya tanya? Ya, saya tanya 70%? Enggak sampai mas. 60%? Enggak sampai mas. Enggak sampai mas. Terus piye gitu loh ya. Ngerti ya? Jadi artinya apa? Yang 70% itu yang nyumpain dia itu loh, doain. Ya enggak? Kampret kamu, cepat mati kamu kan gitu loh. Ya, bangkrut, cerai gitu kan. Kejadian tuh. Saya ngomong sama Anda. Ya, jadi ini hati-hati. Anda bicara masalah, Anda boleh nipu kita lah. Ya, dalam ruangan ini juga Anda boleh nipu kita. Benar enggak? Kemarin ada kejadian-kejadian, saya dapat laporan-laporan. Ya, saya mau nontonin satu film deh sebelum saya saya tutup ya. Ini sebetulnya materinya tentang hari pertama sih. Ini film ini bagus banget, layak untuk ditonton. Ada suara ya? Belum keluar? Belum keluar? Ulangi lagi. Nah jadi, apa ya buat saya itu, bisnis itu sebetulnya nggak neko-neko sih. Mulai dari kredibilitas kita aja kita bangun ya, mau memuaskan pelanggan, gitu kan. Jadi, jangan sampai kita nanti disumpahin sama orang ya. Jadi saluran distribusi yang tadi Anda buat itu, intinya nomor 1, bentuknya franchise, kemitraan atau apapun itu, fokuslah untuk memuaskan mereka. Karena mereka akan jadi saluran distribusi kita. Jangan ngemplang di depan, terus mereka susah untuk mendapatkan keuntungan. Susah balikin modalnya. Begitu mereka susah balikin modalnya, mereka kecewa. Mereka kecewa, tidak akan buka outlet yang lain. Ini 2 outlet, namanya Idlemart. Anda mungkin nggak pernah dengar. Siapa yang pernah dengar katakan? Beberapa orang saja. Yang lain nggak pernah dengar. Tapi saya beritahu, Idlemart itu saat ini, saya lupa, 70 cabang kira-kira. 70 cabang, ya 70 outlet, ya itu mungkin 2/3-nya franchise. Dan tidak pernah rugi sejak hari pertama yang buka. Sekarang nggak franchise, dulu franchise. Mas saya punya 2 outlet franchise-nya. Sekarang nggak di-franchise-in lagi. Ya, nah, franchise lagi, dia sudah stop gitu aja kan. Ya, jadi ini luar biasa. Beliau ini sekarang jadi ketua umumnya AMRI ya, Asosiasi Manajemen Retail Indonesia. Ahmad Hasim. Contoh beliau itu, ya. Nggak pernah kowar-kowar, nggak pernah ikut pameran franchise. Yang ikut pameran franchise buat saya simpelnya begini, kalau orang itu tiap tahun ikut pameran franchise, oke, terus masih membuka lowongan franchise terus tiap tahun, kemungkinan besar artinya dia setelah 5 tahun dia masih membuka lowongan franchise terus tiap tahunnya, kemungkinan besar franchise-nya dia tipu-tipu. Kenapa saya bilang begitu? Ya, franchisee yang puas, dia akan bilang gini, mas, aku buka 1, alhamdulillah mas, untung banget mas, suwun mas ya sudah dikasih saluran rezeki, boleh mas aku ngambil yang kedua? Ambil yang kedua, boleh ambil yang ketiga? Ambil yang ketiga. Benar nggak? Besok Anda tuh ya, nggak usah ikut pameran franchise. Ketiban tuh, prak. Terus dia ngomong sama yang lain, kamu punya duit mau pensiun, udah sama dia aja.
iya ini aku duit pensiun. Pak, ini duit Bapak duit pensiun. Jangan invest sama saya semuanya. Bapak punya risiko di sini. Ya, risikonya bangkrut loh Pak. Ya, nggak ada yang menjamin 100%. Tapi kemarin katanya itu semua 70 outlet Anda punya Anda untung semuanya. Itu pas alhamdulillah kebetulan. Ya kan? Nah, kebetulan takdirnya seperti itu. Kan begitu ya? Nah, ngomongnya gini, berani nggak? Nanti bicara masalah partnership and business nanti ini kan. Ya. Nah, kadang-kadang orang nggak mau gitu. Oh iya, telepon, udah ada lokasi, ya, transfer duluan ya. Jangan dipercaya. Paham ya? Orang yang gampang terima duitnya orang lain jangan dipercaya. Udah siap belum? Ini filmnya Kingdom of Heaven and Earth. It's his horse. Why would it be his horse? Because it is on his land. I took this horse from the sea. واجري الحصان في البحر. أنت كذاب ماهر. لهذا سأقاتلك لأنك كذاب. He says you are a great liar, and he will fight you because you are a liar. I have no desire to fight. Then you must give him the horse. No. Head. Fight me fairly! What do you know? Why? Why should he? He is a knight. And I am the Baron of Ibelin. إنه حكيم إبلن. حكيم إبلن وسنا. عرفت عليه في دمشق. He says the Baron of Ibelin is old. He knew him at Damascus. I am the new one. Stop! Malin, Malin! Kappa! That's enough! Stop! Stop, Kappa! Iblis, that's enough! Iblis! No! You've taken it very well that I've killed your master. It was the end of his time. All is as God wills it. Now, finish this. Take me to Jerusalem.
Very good horse. Take the horse. Be about your business. This is your prize of battle. I'm your prisoner, your slave, should you wish it. I've been a slave, or very near to one. I will neither keep one nor suffer any to be kept. Go. The man you killed, cavalier among the Muslims. His name was Muhammad al-Fais. I will pray for him. Your quality will be known among your enemies before ever you meet them. Your quality will be known among your enemies before ever you meet them, my friend. You were not that man's servant. No. He was my servant. What becomes of us? You reap what you sow. You have heard of this, no? Get up. Tes, dirilis kan, dilepaskan. Your quality will be known among the enemies before ever you meet them, my friend. Itu kata-katanya dia. Ya, you reap what you sow. Apa yang Anda tanam akan Anda petik. Anda nanam kebaikan, petik kebaikan. Ya, nanam kejahatan, metik kejahatan. Mungkin tidak secara langsung. Mungkin juga di akhirat nanti. Ya, nah saya itu ya teman-teman. Karena sudah waktunya istirahatnya, kita akan sholat Jumat. Nah, ini film tentang kisah perang salib. Ya, kisah perang salib, pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang tadi adalah pasukan perang salib. Siapa? Si Baron Ibelin tadi itu. Bagus banget filmnya, layak ditonton. Oke, saya kira cukup sekian. Nanti kita lanjut habis jam 1 ya. Jam 1.